Ya sudah jelas saya penyebar radikalisme, saya ini dan seterusnya lah dengan klaim-klaim dia tadi. Sekarang dia harus bilang ke PBNU kayak apa kayak ya, mengajukan rekomendasi apa usulan termasuk ke Mabes Polri, ke Menteri Dalam Negeri agar supaya MH dilarang, maknya dibubarkan. Ya, saya dilarang, dan kalau kalian tidak melarang saya akan melarang diri saya sendiri. Sekarang kalau anak itu sudah datang ke Indonesia, saya akan kasih panggung. Ya, setiap undangan dari Polres, Polda, apalagi Kapolri yang minta tolong saya terus untuk soal keamanan, untuk soal persatuan ya, untuk soal apa namanya anti radikalisme segala macam kan minta tolongnya ke saya. Semua daerah yang terancam persatuan kan minta tolongnya ke siapa lagi? Selama ini Pilkada Jawa Timur karena rawan, siapa yang mengumpulkan Saipul sama Khofifah berempat satu panggung? Kalau saya ya selama ini kan saya diminta masyarakat dan lembaga-lembaga karena kata mereka hanya saya yang bisa ngumpulin mereka dan mempersatukan mereka. Jadi kalau nanti dia datang, begitu ada undangan tak lempar ke dia, ini Pak pemersatunya. Jangan saya ini lu tenanan loh gue. Nanti saya akan rekomendasikan, saya minta identitasnya, alamatnya, nomor handphonenya. Nanti setiap undangan saya minta Zaki untuk merekomendasikan dia gitu loh, supaya yang tampil dia, karena dia yang anti radikalisme, saya radikalis kan gitu. Jadi aku seneng banget gue ngentengke penggaweanku. Wes kan nek arep ketemu aku ya mbuh kabeh carane kapan-kapan nek mayahan subversif kan, karena kita pokoknya aku dibubarke wae lah, aku diusir nek perlu sekolah Indonesia gitu loh. Dan saya seneng banget itu. Kok tanggung-tanggung kok, saya di demo di Makassar tahun 90-an awal itu saya diwawancarai, gambar saya dibakar, buku saya dibakar, pokoknya MH gini. Saya bilang, wartawan tanya, gimana Cak ini gini, lo bagus itu, memang biar mampus itu MH. Biar mampus dia, biar tahu diri dia, belajar. Nanti tolong demo lagi dan yang dibakar jangan hanya bukunya MH, tapi MH-nya dibakar. Oh ini ceritanya panjang, dan aku terus Makassar mencekal MH gitu kan. Wong aku ikut biar nih kepingin ke acara, dan kepingin karena undangan pegel aku rabine kapan aku ikut. Kok malah saya dicekal, ya terbalik. Saya yang mencekal siapapun saja kalau saya mau. Kalau Allah mengizinkan tak cekal kabeh gue. Saya tidak punya kedekatan apa, saya ini cuman fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Urusan hidup cuman ju' wa khauf. Dan saya mengabdi kepada yang punya Ka'bah, dan saya mendapat keamanan dari Allah, mendapat makanan dari Allah. Sebagaimana Siti Maryam. Benar-benar saya dikasih makanan oleh Allah sebagaimana Siti Maryam, tidak lewat penjual, tidak lewat apapun. Di sini saya pernah mengalami. Ya, jadi gue yang ngono ngopo lho gue iki. Kelingan Mesir res piye gue. Mutasib pokok gue. Sorry ya. Saya terang-terangan seperti itu, memang gitu kan. Yang dikeluhkan kan supaya mesra sama istri. Ada apa kalau tidak mesra, berarti ada masalah kan dengan itumu kan gitu kan. Jadi gue kelamin ke hubungannya sama Mesir loh ya. Jadi Mas itu gini. Jadi sekali lagi jawaban saya sederhana. Kamu tegaskan itu, kalau saya radikalis sudah disuruh larang aja. Kalau saya tidak keberatan sedikit pun. Saya seneng, dan kalian sebenarnya tidak bisa melarang saya karena saya tahu itu. Ora iso kowe ngelarang aku le. Saya pernah dicekal di Jawa Tengah, terus saya bilang sama Pangdam Jawa Tengah, sampai Mas Toto marah. Loh, piye caranya nyekal aku? Apa kalian sebarkan tentara di setiap perempatan jalan, sebarkan polisi di terminal-terminal supaya tidak bisa masuk? Piye caranya? Saya itu apa namanya? Jalan itu ada operasi motor itu lengkap, PM, tentara, polisi lengkap di jalan Gondomanan itu lengkap. Jadi
yang meriksa itu sekitar 20 petugas. Wes ora iso apa-apa, aku lolos kok. Lolos kok. Pokoknya ada aja jalan terus. Loh, kok ora ngerti doan? Loh, kok ora ketok? Lolos saya. Gitu. Nggak bisa kamu menghalangi manusia, apalagi menghalangi hatiku kepada cintaku kepada para jamaah dan semua masyarakat. Nggak bisa. Kamu pikir hidayah hanya lewat birokrasi, kamu pikir pelarangan hanya bisa lewat demokrasi? Tidak bisa. Aku hadir dalam mimpimu, aku hadir kok. Berapa ribu orang aku hadiri di mimpi-mimpi kalian. Bagaimana kamu mau menghalangi hamba Allah yang kesini memang disuruh sama Allah? Gak bisa kamu. Makanya saya bilang, ayo larangan aku, ayo gitu. Yang jangan tanggung dong, jangan cuma ngomong, jangan hanya rasani, ditegaskan. Kalau perlu BIN, Mabes Polri, Mabes TNI, semua melarang saya. Nek iso, ayo. Emang lu punya aparat berapa untuk saya bisa lolos? Dengan mudah lah, kan begitu. Wong kene iki udane gak teles ta. Ya, Sabrang mengalami bagaimana tawaf. Ribuan orang mengelilingi Ka'bah, kita tidak tersentuh satu orang pun tanpa ikut keliling, gitu. Kita seret tutup Hajar Aswad. Dan Sabrang nguntit di belakang saya, Brang. Hajar Aswad tak pegang, ayo Brang, gue nang nisorku, gue ambuk. Itu tidak bersentuhan dengan satu orang pun. Apakah saya hebat? Tidak. Emang saya nyuruh diri saya ke dunia? Tidak. Enak aja. Aku cuma disuruh kok. Dan kalau kamu urusan sama saya, urusan sama direktur saya. Enak aja. Saya nggak urusan, saya nggak ada masalah dengan penderitaan di dunia, dengan kebahagiaan, nggak ada urusan saya. Urusan saya adalah jangan sampai direkturku itu, mahadirekturku itu marah sama saya, cuma itu tok kok. Dan saya juga tidak masalah dengan, orang masalah, dunia apa tadi masalah, orang masalah babar bisa. Penderitaan bisa kita nikmati kok, kalau kita orang Indonesia kok. Semenderita apapun itu malah guyu cekakaan. Cukup dengan bismillah, gak apa-apa deh. Jadi ya sip ya, oke. Kemudian tapi gini sih, kalau dia tanya sama saya atau dia membantah saya di depan saya, tak jelasin. Misalnya, siapa yang tidak setuju kepada perlawanan terhadap HTI? Yang saya omongkan itu adalah mbok ditempuh prosedur demokrasi, diadili kayak bagaimana, jangan langsung dibubarkan. Katanya reformasi, katanya anti orba, kan gitu. Nomor 2, kamu ndak apa-apa tidak setuju sama HTI yang menafsirkan khilafah seperti itu, tapi jangan anti khilafah. Khilafah itu punya Allah, nyuruh kita ya. Ini jailun fil ardi khalifah, kata bendanya khilafah. Loh, kalau kamu anti khilafah kan urusannya sama Allah. Akhirnya kamu disesatkan sekarang. Kamu disesatkan sekarang dan kamu merasa bangga atas kesesatan itu. Kamu merasa sedang jaya, sedang memiliki akses harta benda, jabatan dan semua kamu merasa memiliki, padahal kamu sedang dijelombrongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak tahu karena kamu memang hanya bisa melihat dunia, bisa melihat uang, bisa melihat proyek, bisa melihat jabatan. Kamu tidak bisa melihat kehidupan itu di dalam alur rohania yang Allah ciptakan melalui qadar dan qadarnya. Gitu ya, Mujib ya. Dan kamu bodoh kalau kamu sedih. Jangan perkawinanmu diintervensi oleh Republik Indonesia. Perkawinan diintervensi. Indonesia bubar, gue tetap nurani bojomu. Ini agak aneh juga nih Muhtasib. Agak aneh juga nih. Muhtasib kok layak tasib. Anta muhtasib wa anta tuhasib kulla syai'in, kan begitu. Anda harus menghitung segala sesuatu. Namanya akhirnya semua dihitung. Wow, semuanya dihitung sama Muhtasib, detail sama detail. Apa dia bikin makalah korelasi positif dan negatif antara pernikahanku dengan HTI. Ya bener ya, apik ning pekan gitu kan. Kita tepuk tangan untuk Muhtasib ya, gak apa ya, Guyan ya. Sip.